Halo sahabat Ruang Belajar, kita bertemu kembali untuk belajar hal baru dalam ekonomi. Sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Pernah dengar berita kalau ekonomi Indonesia tumbuh sekian persen? Nah, apa sih maksudnya tumbuh itu? Yuk, kita bedah bareng. Di video ini, kita akan fokus ke pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini adalah konsep paling dasar untuk melihat seberapa kaya sebuah negara dalam periode tertentu. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Bayangkan sebuah pohon. Pertumbuhan ekonomi itu seperti pohon yang makin tinggi, makin lebat daunnya, dan makin banyak buahnya setiap tahun. Ini diukur dari peningkatan nilai produk domestik bruto, PDB, real suatu negara. Faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Ada banyak, misalnya, jumlah dan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang baik, ketersediaan sumber daya alam, modal atau investasi yang besar, dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi itu penting karena bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menambah kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas publik. Tapi, apakah pertumbuhan saja cukup? Ternyata tidak. Yuk, lanjut ke episode berikutnya untuk bahas hal yang lebih dalam, pembangunan ekonomi. Tadi kita sudah bahas pertumbuhan ekonomi itu tentang kuantitas, angka-angka, dan penambahan produksi. Nah, sekarang kita bahas saudaranya, pembangunan ekonomi. Ini lebih dari sekadar angka. Mari kita mulai dari pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan terencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan. Manfaat dari pembangunan ekonomi seperti peningkatan kualitas SDM, perubahan struktur ekonomi, pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, perbaikan infrastruktur, peningkatan hak asasi manusia dan demokrasi. Baik, teman-teman, sekarang kita akan bongkar apa saja ramuan rahasia yang membuat sebuah negara bisa mencapai pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Kita lihat faktor yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Ini yang paling penting, bukan cuma jumlahnya banyak, tapi kualitasnya harus bagus. Pendidikan tinggi, sehat, terampil, dan punya etos kerja. SDM berkualitas bisa menciptakan inovasi dan meningkatkan produktivitas. Faktor yang kedua adalah sumber daya alam. Ini mencakup kekayaan alam seperti minyak, gas, hutan, laut itu modal. Tapi harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan agar tidak cepat habis. Faktor yang ketiga adalah modal. Modal ini bisa berupa uang, mesin, pabrik, atau infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Investasi modal yang besar bisa mempercepat produksi dan menciptakan lapangan kerja. Faktor yang keempat adalah teknologi. Penggunaan teknologi modern dan inovasi bisa meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan produk baru, dan membuka peluang bisnis baru. Faktor yang kelima adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah jiwa wirausaha yang kuat, sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, dan berani mengambil risiko untuk berinovasi. Faktor yang keenam adalah pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator. Kebijakan yang pro rakyat, adil, transparan, dan mendukung investasi itu krusial untuk pembangunan. Faktor yang ketujuh adalah birokrasi. Ini tentang aturan main yang jelas, sistem hukum yang kuat, bebas korupsi, dan lembaga-lembaga yang berfungsi baik. Lingkungan yang stabil dan adil akan menarik investasi dan mendorong masyarakat berkreasi. Baik, teman-teman, setelah kita tahu apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta faktor-faktornya, sekarang kita akan bahas bagaimana sih negara kita merencanakan semua itu. Pemerintah suatu negara tidak bisa asal membangun. Ada yang namanya perencanaan pembangunan nasional yang terstruktur.
Di Indonesia, kita punya beberapa dokumen perencanaan. Yang pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, atau sering disebut RPJPN. Ini adalah visi dan misi pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Kayak peta besar jangka panjang sebuah negara. Rencana yang kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau sering disebut RPJMN. Ini adalah turunan dari RPJPN, untuk periode 5 tahun. Isinya lebih detail tentang program prioritas kabinet yang berkuasa. Dan rencana yang ketiga adalah Rencana Kerja Pemerintah, disingkat RKP, Rencana Kerja Pembangunan Daerah disingkat RKPD. Ini yang paling operasional, rencana kerja tahunan yang jadi acuan anggaran. Rencana tersebut dibuat agar yang pertama adalah tujuan jelas, kita tahu mau kemana. Yang kedua efisiensi sumber daya, tidak ada pemborosan. Yang ketiga koordinasi antar sektor, semua pihak bekerja sama. Dan yang keempat keseimbangan dan pemerataan, pembangunan tidak menumpuk di satu tempat saja. Jadi, masa depan ekonomi bangsa ini ada di tangan kita semua. Mari berkontribusi nyata untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Nah, sahabat Ruang Belajar, demikian pembahasan kita mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan nantikan kesempatan dan pengetahuan baru lainnya bersama Ruang Belajar. Sampai jumpa sahabat.